Al-Fatihah. Husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wal walidil muslimin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Alhamdulillah ala ni'matil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallahur rahman al-hannanul mannan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi adnan. Allahumma salli wa sallim wa qarrim wa azim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila akhir zaman. Amma ba'du. Muhammadun basharun laqal bashar bal huwa yaqutun bainal hajar. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para habaib, para syaraif, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati. Khasyi'in wal khasyi'at, jamaah majlis ta'lim khasyi'in rahimakumullah wa hafidhakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita. Nikmat zahir, nikmat batin, nikmat afiyah, nikmat inayah, hidayah dan taufik. Pada saat ini kita bisa kembali berijtima' dan berkumpul, berhadir di majlis ilmu dan dzikir yang penuh rahmat dan barakah ini. Besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan barakah perkumpulan kita ini, berkat ratib Al-Attas yang telah kita baca dan kitab yang penuh dengan karamah dan barakah Daqaiqul Akhbar ini, mudah-mudahan semua kita ditulis oleh Allah menjadi hamba Allah yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirah. Ma'al lutuf wal afiyah. Kedua orang tua kita selalu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari kita yang saat ini tengah sakit, mudah-mudahan penyakitnya diangkat, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu luaskan rezeki kita yang halal, yang baik dan barakah. Allah berikan kita ilmu yang manfaat dunia dan akhirah. Allah jadikan seluruh anak cucu keturunan kita, laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat, menjadi hamba Allah yang salihin, yang salihat, min ahlil qaramah wal istiqamah fid dini wa dunya wal akhirah. Hajat-hajat yang terkabul, dan mudah-mudahan semua kita ditetapkan Allah husnul khatimah indal maut dengan kalimatul thayyibah la ilaha illallah ma'al lutuf wal afiyah, setelah umur yang panjang dalam kesehatan dan keafiatan yang sempurna dalam taat ibadah kepada Allah. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak henti-hentinya selalu kita hantarkan dengan cinta, kita pasrahkan dengan rindu keharibaan pangkuan junjungan kita Nabi besar Sayyiduna Habibuna Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tak ketinggalan seluruh keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para kerabat, para pengikut beliau, tabi'it tabi'in ila yaumiddin. Khasyi'in wal khasyi'at rahimakumullah. Al-babu tsani wal ishrun bi dzikri fana'il asya bi amrillahi ta'ala. Kita masih berbicara tentang lenyapnya segala sesuatu di luar dari Allah dengan perintah Allah. Ini berada di bab yang ke-22.
Kita berbicara selanjutnya sumayati ilal arab. Setelah Allah memerintahkan malakal maut untuk membinasakan laut, sehingga laut ini hilang tanpa bekas. Laut yang gagah dengan gelombangnya, laut yang gagah dengan kedalamannya, dengan aneka makhluk yang lebih banyak dari penghuni bumi. Ini laut lenyap tanpa sisa. Kemudian malakal maut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi bumi ini. Bumi yang saat ini kita tinggali. Bumi yang saat ini kita mencari nafkah. Bumi yang saat ini kita jumawa. Bumi yang saat ini kita berjalan dengan takabur, dengan angkuh, dengan sombong. Bumi yang saat ini kita berpijak. Ini datang malakal maut kepada ini bumi, fayaqul inqadat muddatuk. Wahai bumi, sekarang habis masa engkau. Fataqulul ardh, maka berbicaralah bumi kepada malakal maut, idzan li hatta anuha ala nafsi. Izinkan wahai malakal maut untukku sesaat saja, sehingga aku meratapi atas diriku. Bumi dengan hamparannya yang memiliki berbagai macam aneka binatang, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, bunga, macam-macam hal. Dia menganggap mungkin bumi ini adalah kekal abadi. Ternyata bumi pun menjadi lenyap. Ini planet bumi ini bakal hancur. Sebagaimana hancurnya matahari kelak. Sebagaimana hancurnya galaksi Bima Sakti. Triliunan galaksi yang lebih besar dari bumi akan bertabrakan. Makanya di dalam surah Tabarak Allah menjelaskan, am amintum mampis samai ayyursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Apakah kalian wahai penghuni bumi dengan kesombongan yang kalian miliki, dengan harta yang berlimpah yang engkau punyai, yang engkau menganggap kekal dengan harta dan kekuasaan engkau, jangan kalian merasa aman bahwa di langit ini Allah akan jatuhkan berbagai macam meteor dan planet. Am amintum mampis samai ayyursila alaikum hasiba. Ketika itu berjatuhan, atmosfer ini mulai bolong. Atmosfer inilah yang menjaga ketika bintang jatuh ke bumi, dia tidak sampai ke bumi. Ini karena ada atmosfer. Tetapi karena ada rumah-rumah kaca, ada macam-macam hal yang dilakukan manusia, sehingga terjadilah kerusakan atmosfer itu. Sehingga planet-planet di atas langit ini berjatuhan tanpa ada sak pun, tanpa ada atap penyangganya. Fasata'lamuna kaifa nadhir, kau akan mengetahui bagaimana nadhir, ancamanku, kata Allah, dahsyatnya ajabku, dahsyatnya kekuasaanku. Dan kita dapat rahmat Allah. Nah, artinya apa? Artinya bumi yang segagah ini, lautan yang segagah itu hancur binasa. Tidak sadarkah kita wahai manusia? Kita pun yang tidak ada apa-apanya dengan lautan, yang tidak ada apa-apanya dengan bumi, jelas lebih awal binasa. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kadang-kadang kata Al-Quran yang artinya wallahu alam, manusia ini gampang melakukan tagha, kedurhakaan, gampang melakukan kedurjanaan ketika dia melihat bahwa dirinya ini punya kekayaan. Dia gampang membeli hukum, dia gampang merekrut periman
Habisi aja orang itu yang bertentangan dengan ideologinya, yang bertentangan dengan pemikirannya, yang bertentangan dengan kehendaknya. Dia merasa punya kekayaan di atas dirinya, dia gampang melakukan tagok, melakukan kedurjanaan. Berapa banyak kita saksikan ini. Habisi, culik. Itu karena dia merasa berpunya. Nah, bersyukurlah kita-kita yang tidak berlebihan. Kita bisa dekat dengan Allah. Sujud kita makin membumi. Kenapa kita sujud ke bumi? Agar kita ini hidup membumi, bukan melangit. Dan kita harus mengerti bahwa kita ini bakal mati. Dan Allah berikan kita husnul khatimah. Ma garraka birabbikal karim. Ada lagi pertanyaan Al-Quran. Apa yang menyebabkan engkau ini tertipu dengan Tuhan engkau yang karim? Padahal Allah ini karim. Apa saja yang tidak engkau minta Allah berikan. Apalagi yang engkau minta Allah janjikan. Ud'uni astajib lakum. Kenapa kau masih durhaka? Masih kada mau sembahyang? Masih lalai. Sembahyang kita kadang meningkat-ningkat kualitasnya. Kalau kuantitasnya sama, zuhur yang datang di Makkah 4. Kalau kada musafir. Nang tamat Darussalam zuhur 4 dalam segi kuantitas. Tetapi segi kualitas malah makin batuha, makin beundur kita. Ma garraka birabbikal karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak bi ay suratin ma syaa rakkabak. Padahal Allah yang menciptakan engkau. Allah yang menciptakan kita dari setitis air mani. Dari titisan air mani ini, mana ada profesor pencipta di alam dunia ini sehebat Allah. Dari air mani bisa menjadi tulang. Dari air mani bisa menjadi retina mata. Dari air mani bisa menjadi bola mata. Dari air mani bisa menjadi ada pendengaran, ada rambut, dan rambut ini berbeda-beda. Kalau di kaning rambut ini kada berpanjang, tapi kalau di atas kepala atas, kepala bawah akan berpanjang. Nang di kepala bawah ini berputar ikal, pada kada suah dikrol. Nang di atas kujur. Ini dari air mani. Magarraka birabbikal karim. Kenapa engkau masih durjana? Hanya karena engkau merasa engkau ini kaya. Tunggu pembalasan Allah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah akan hancurkan kekayaan itu agar kau tahu siapa yang berkuasa, apa Allah, apa engkau. Makin kada pemurah. Nah, miskin demikian makin tamak dalam hidupnya. Hendak engkau kemanakan hidup ini? Semua kita bakal innalillah wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini yang perlu kita tuntut di Irak sekarang ini. Supaya kita tahu diri bahwa kita bakal mati. Kesedihan kita misalnya menjadikan kita ini tidak stres. Kenapa? Biar aja sedih. Kenapa? Sebab karena kaanak katamu tuh gada. Isok ya mati juga kita. Nah, pernah kita pikirkan behimat-himat. I'mal li dunyaka kaanak katamu. I'mal li akhiratika kaanak katamu tuh gada. Jadi kita ini mati juga esok. Nah, kalau dunia hari ini kita luput, jangan sedih. Kenapa? Karena hidup ini ikmal di dunyaka ka'annaka tamutu gada wa mal li akhiratika ikmal di dunyaka ka'annaka taisyu abada. Kalau urusan dunia kita seakan-akan hidup selamanya. Hari ini luput urusan dunia, kita lawas. Jangan sedih, tetapi kalau urusan akhirat, hati-hati, besok kita akan mati. Jadi esok aku ya mati juga aku. Hari ini bang kesempatan aku berkebaikan. Bila kita sembahyang Jumat, inilah Jumat terakhirku. Jumat akan depan, minggu depan, barangkali aku sudah berada di liang lahat. Demikianlah orang-orang saleh mengartikan kehidupannya agar dia terus tunduk dan sujud kepada Allah. Berjuhur, ini juhurku yang terakhir. Barangkali juhur besok hari aku sudah berada di liang lahat.
Berapa banyak saudara-saudari kita yang demikian. Maghrib bersama kita, subuh ada pengumuman, inna lillah wa inna ilaihi. Maghribnya kerabat yang datang, yasinan dan tahlilan, dia sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kita berkelakar. Kalau saudara atau keluarga kita demikian, kita pun diperlakukan Tuhan dengan sama. Karena dia hamba Allah, kita pun hamba Allah. Sinul khasiat rahimakumullah. Aku meratapi ujar bumi. Patakul aina muluki, mana kekuasaanku ujar bumi. Allah. Wa asjari, mana pohon-pohonku. Wa anhari, mana sungai-sungaiku. Wa anwa'u nabati, mana tumbuhan-tumbuhan yang beraneka macam di atas bumi ini tumbuh. Coba bayangkan nih betatai, nah tanahnya sama di rumah kita. Di atasnya kita andaki, atas tanah nih kita andaki kastila. Di higa kastila kita andaki anak lumbuk. Sama pada tumbuh. Berampit akarnya. Kenapa lumbuk padas, kastila manis? Siapa yang bisa memilah ini kalau tidak Allah? Mestinya tanahnya sama, mestinya kadang berbeda rasa. Tetapi kenapa kastila ini manis, lumbuk ini padas? Soalnya kita andaki pulang di sisi lumbuk ini papari, kenapa pahit? Padahal dia mengisap dari nutrisi tanah yang sama. Wallah, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Sinul khasiat rahimakumullah. Fayasihu alaiha malakul maut sayhatan, maka berteriaklah setelah dia meratapi dirinya atas bumi ini oleh malakul maut. Satu teriakan, patatasa kata hitanuha, maka ambruklah dinding-dinding bumi ini. Oh, pagar-pagar yang ada ini, timbuk Berlin, timbuk Cina, semuanya akan runtuh berkeping-keping. Wataguru, dan mendidih uyunuha, sumber-sumber air. Tagur itu mendidih, uyunuha, sumber-sumber, gelegakan sumur. Nah, akhirnya hancur leburlah ini bumi. Yang ada suara hanya limanil mulkul yaum, siapa raja hari ini? Allahu Akbar. Dan kita merasa jadi raja. Ayo jah, masih di atas gadang, samar kebagung nggak jadi raja. Ayo jah, lagi di atas gadang. Kamu sudah tuntung usai pergelaran wayang, beratan akan masuk ke pati dan berabah beratan. Kada kau lagi kita membedakan namanya nang rancak tapakai, namanya nang kada desuah tapakai, hanya menjadi figuran mendindingi dedalang duduk di tengah-tengah. Inilah kehidupan. Sama aja nang baduit, sama aja. Malah nang baduit nih pian tahinya bebau nang kada baduit. Ini soalnya makanannya macam-macam. Ada nang kada baduit nih limping tuh bang sepasal. Jadi kalau ditangguh baunya, coba nang baduit macam-macam dimakannya. Oh mak. Ini kehidupan nih nah. Dan rasanya bang sama, amunnya lapar pian nasi setengah menit lagi basi, amun lapar nyaman. Nang maulah nyaman itu kalau lapar. Bukan aneka warna makanannya itu, biar macam-macam, biar larang, amun parut kanyang, kada nyaman. Nah kenikmatan seperti ini dimiliki oleh siapa? Oleh orang-orang miskin. Dan kita dapat rahmatnya Allah. Selamat kita di era ini dari macam-macam fitnah. Wah ini macam-macam berita hoax, macam-macam. Maka kayak pasti di antara berita hoax ini ulahan ulun di Jepang inilah. Misalnya kayak pegarang berita hoax ini. Misalnya semalam jar kupit nang pemulaan itu masker nang langka. Itu pulang ada varian Delta,
oksigen nang langka. Begitu ini Omikron belang, maka nang langka bukan masker, bukan oksigen, tapi minyak goreng. Nah makanya ini banyak nang batukan nih, nang marat beratan sangaannya dimakan. Jadi jauh ini udah melayang, minyak goreng nang langka udah Omikron nenek. Ada masker betuyok aja, oksigen betuyok, minyak goreng nang langka. Makanya pindah gatalan rakungan bukan garuak nenek. Ya katu coba memakan aja, nang basanga-sanga, nang minyaknya marat beratan. Itu hoax ngarannya nih itu, ditaguk misalnya, maksudnya berita hoax tadi. Ya Allah, mudahan selamat kita beritaan menggurak, summa yas'adu ila sama. Kemudian dia malakal maut naik ke langit. Payasihu, maka dia pun berteriak, patan kasifu syamsa wal qamar, maka gerhanalah matahari dan bulan. Watatana sarun nujum, berjatuhanlah bintang gemintang. Ini bintang-bintang kita lihat di malam hari ini, nah, garabakan nggak enak atas bumi ini. Nah, ini kayak berputar nih, nah, berputar keluar dari porosnya. Kan di surah Yasin itu kan tajri limus takarillaha dzalika takdirul azizil alim. Samunyaan matahari di porosnya, bulan di porosnya, artinya dia berjalan di relnya masing-masing. Sama kita manusia ini, kita tidak akan pernah menjalani rel orang lain, kita berjalan di rel kita masing-masing. Jadi kada perlu kita dengki, kada perlu kita menggaduhi, nah kayak apakah tuan guru ini, nah kayak apakah umpama tuan guru itu, kita tidak akan pernah masuk ke ring mereka dan kita tidak peduli. Cuma kalau kita masuk ke dalam bab menjelaskan begini kebenaran, kita sampaikan, bukan berarti kita menggaduhi orang lain. Karena perlu kita, nah kayak apa, kayaknya batandik kah, berjejak di agung kayaknya, membawa karung pupuk ke duit isinya, ada urusan non kita berjalan di rel masing-masing. Tetapi ketika ada sebuah kebenaran dan kebenaran ini harus disampaikan, kalau di dalamnya tidak mengandung fitnah kepada kita dan keluarga, kita sampaikan. Kalau tidak, karena apa? Karena jalbul masalih, menarik kebaikan. Kalau ada kemudaratan, maka lebih manfaat kita menolak kemudaratan ketimbang mendatangkan atau menarik kebaikan. Diam kita. Karena sekarang ini banyak, apa nang banyak kalimatu hakin urida biha batil. Banyak wah ini kalimatnya kayak bujur, tetapi dimaksud dari kalimat yang kayak bujur ini adalah kebatilan dan kehancuran. Ini sudah ada rumus dan ini mungkin berlaku di akhir zaman. Kalimatu hakin urida biha batil. Kalimatnya kayak menasihati, kalimatnya kayak menggiring kepada kecintaan, kepada kebenaran, padahal di dalamnya penuh racun, di dalamnya penuh kebatilan. Mudahan Allah buka mata hati kita sehingga kita bisa melihat yang benar itu benar, dan diberi oleh Allah kekuatan untuk mengikuti kebenaran dan melihat benar-benar itu batil adalah kebatilan, dan Allah beri kekuatan kita untuk menjauhi kebatilan itu. Hanya doa yang bisa kita lakukan di akhir zaman ini. Siinul khasiat rahimakumullah. Gerhanalah matahari. Tan kasib itu gerhana. Jadi matahari hilang cahayanya, bulan pun hilang cahayanya, berjatuhanlah bintang gemintang. Tsumma yaqulullah ya malakal maut, wahai malakal maut, kata Allah Dzul Jalali wal Ikram, man baqiya min khalqi, nang tersisa siapa lagi? Nah, padahal Tuhan tahu ini. Nang tersisa siapa lagi wahai malakal maut? Fayaqul ilahi, wahai Tuhanku, antal hayyul ladzi la yamut, engkau adalah zat yang maha hidup yang tidak pernah disentuh oleh kematian. Bahkan engkau yang menciptakan kematian. Wal hayyu wal mumit. Jadi sama aja ini bulak-balik. Kalau hayyunya Allah beriringan dikawal dengan Rahman dan Rahim, mumitnya Allah pun dikawal lawan Rahman dan Rahim. Ketika kita hidup di dalam Rahman Rahimnya Allah, mati kita pun jangan khawatir, kita juga berada dikawal dengan Rahman dan Rahimnya Allah. Jika istilah duit ratusan ribu, bulak balik sama harganya 100
ribu. Jadi kada perlu kita takutkan kematian ini. Apalagi ditantang oleh Allah dalam Al-Quran. Qul in za'amtum annakum awliya'u lillah min dunin nas fatamannal maut in kuntum sadiqin. Bercita-citalah tentang kematian ini kalau kau benar sebagai kekasihku, kata Allah. Karena hanya kematian yang bisa mempertemukan seseorang dengan kekasihnya. Nah, kecuali kita kurang mencintai, nah itu Bang, jadi indah mati. Dan dapat rahmatnya Allah. Hendak mati ini bukan berarti kita jadi mati, kada. Tetap kita ini di atas jalur palakiyah, ketetapan kematian. Siapa hendak mati angkat tangan, kita angkat saja. Karena bila kita mengangkat kada lantas mati juga, ini takutan. Nggak ada seiko-iko yang mengangkatnya. Takutan. Ulun mengangkat itu matilah. Ada juga. Cuma inilah bawa bahasa cinta dan rindu kita kepada Allah. Mudahan kita dapat rahmatnya Allah. Apa ada nang di dunia nang bubuan, apalagi bubuan garuak nenek. Bila udah nyaman karo cuman nang kayu lundo nah. Bila udah sakit kita beparak gini nggak ada lagi nya. Ini memang sudah itu fakta dan kenyataan kehidupan. Sedihlah kita, kada, memang itu faktanya. Apa yang disedihkan? Ada perlu. Mudahan dapat rahmatnya Allah. Nah, antal hayyul ladzi la yamut, baqiya Jibril. Allah, nang ada lagi malaikat Jibril, Allah wa Mikail dan malaikat Mikail, wa Israfil lagi, wa hamalatul aras dan pemikul aras. Wa ana abduka dhaif, bepadah malakal maut, ulun hamba engkau nang lemah juga ada lagi hidup Tuhan. Nah, jadi nang hidup ini kada menyebut ngaran malakal maut anu sidin, tapi apa? Ana abduka dhaif, ulun hamba engkau nang lemah. Oh, padahal inya ni nampak iyanya. Nang bakas kaya apa aja runcam gadang datang malakal maut taparunok. Siapa aja orangnya. Nah, di hadapan Tuhan ana abduka dhaif, ulun hamba engkau yang sangat lemah. Lalu apa? Yaqulullahu ta'ala ikbit arwahahum. Malakal maut cabuti. Ruhnya Jibril cabut. Ruhnya Mikail cabut. Ruhnya Israfil cabut. Ruh pemanggul aras cabut. Nah, fayaqbidu arwahahum. Gawiannya inilah Jibril. Apa kabar? Mati Jibril, mati. Oh, Mikail mati juga, Israfil merasakan kematian juga, pemanggul aras pun juga merasakan kematian. Fayaqulullahu ta'ala, lalu apa? Tsumma yaqulu ya malakal maut alam tasma' qauli, wahai malakal maut, apakah engkau tidak mendengar firmanku? Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Wa anta khalqun min khalqi, engkau makhluk dari makhlukku. Mut anta, ikam pun mati wahai malakal maut, fayamut, maka matilah malakal. Kada ada lagi nang bangaran alam ni, nah kada ada lagi nang ada hanya alim. Mahu alim Allah subhanahu wa ta'ala. Nang ada nang kita anggap dahsyat, nang kita anggap luar biasa, kada ada. Apalagi sudah bersambatan halikun isim fa'il, semuanya binasa. Jadi halikun ini diambil dari fi'il mudhari. Fi'il mudhari lil hal wal istiqbal. Sekarang pun sebenarnya halik, istiqbal akan datang pun halik. Kalau sekarang dan akan datang halik binasa, berarti tidak ada tempat keberadaan alam semesta ini. Yang hakikat sesungguhnya yang ada hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah rahmati kita. Nah, itu kan usah dipikirkan juga nih itu. Nah, ada nih. Jadi dulu kita nah wapi khabarin akhar. Nah, ini kemudian pada kabar yang lain, summa ya'murullahu bikabdi ruhi nafsih, kemudian Allah memerintahkan dengan mencabut ruh dirinya seorang. Nah, malakal maut ikam mencabut malaikat Jibril sudah, Israfil sudah, Mikail sudah, pemanggul aras sudah, berataan sudah. Sekarang ujar Tuhan,
ikam seorang cabut roh ikam. Namun seorang juga mencabut lah kira-kira ada sakit kalau leh. Seorang juga mencabut. Namun kita mau aja dihanggus ini ya. Allah, kita bacai Fatihah lah ini malakal maut, bacai Fatihah Jibril nang 10 itu nah. Bacai Fatihah sekali-kali dihafal Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Mungkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan. Tempat malakal maut di situ Azrail. Al-Fatihah jadi kita. Fatihahi. Kayaknya sahabat nang 10 Fatihahi juga. Nah wayah-wayah tanda bahwa kita ini nama nyuplai kebaikan karena mereka ini paling membalas tentang sebuah kebaikan. Ada yang menyakiti ya. Ini itu nah. Dihafal ya. Sudah Tuhan ini masih kada hafal lagi 10 malaikat tuh talanjur. Tahapal cucu. Allah karim. Ayo kita taruhkan dulu lah. Nah, fayaji ila maudiin baina jannah wan nar. Maka dia pun datang ke satu tempat antara surga dan neraka. Jadi malaikat Mikail ini mencabut nyawanya seorang berdiri di antara surga dan neraka. Wa yaj'alu basarahu ila sama, ke atas lah cangang matanya. Maka seorang aja gini menunggal seorangan lagi. Payanzi uruhahu, maka dia cabut ruhnya sendiri. Payasiu syaitan wahidatan, dan dia pun berteriak dengan teriakan yang sangat keras. Malakal maut seorang mencabut seorang juga, ya tuh sakitnya bukan main. Allah karim. Allahumma hawin alaina bisakaratil maut. Allahumma hawin alaina bisakaratil maut. Allahumma hawin alaina bisakaratil maut. Allah, lau kanatil khalaiku kulluhum bil hayat lama tau min sayhatihi. Jikalau makhluk ini ada hatta kasak atau berata di masih hidup, malakal maut ini berdahulu mati mendengar teriakannya berataan kita mati. Saking kayak apa tuh menyayat hatinya sampai menggugurkan jantung suaranya malakal maut ketika dia mati, padahal yang mencabut ruhnya adalah dia sendiri. Tsumma yaqul, lalu dia ini berkata, lau alim tu anama fi naziru hadhihi syiddah, jikalau aku tahu pada pencabutan ruh ini sangat dahsyat sakitnya, lakuntu ala qabdi arwahil mu'minin aspaku, niscaya aku atas mencabut ruh orang yang beriman aspak, lebih aspak ini lebih lembut. Jangannya tahu tapi udah kadadaan lagi makhluknya nyer tahu. Malakal maut mendengar juga ini riwayat nah. Supaya anu nah model kayak ini jar caranya jar malakal maut jika aku mencabut ruh orang yang beriman semalam lembut-lembut kadang bahasa sakitan sumayamut palayabqa ahadun, kemudian dia wafat maka tidak ada tersisa siapapun. Wa bi khabarin akhar yaqulullah idhab wa muta bainal jannati wan nar. Pada kabar yang lain Allah berfirman, pergilah engkau wahai Azrail malakal maut dan matilah engkau antara surga dan neraka. Payamutu hunak, maka wafatlah dia di sana. Fala yabqa syai'un ghairullah, maka tidak tersisa sedikit pun dari makhluk ini selain Allah. Fatabqad dunya haraban, masya Allah, jadilah dunia ini hancur lebur tak tersisa. Allah karim. Kemudian kita kelak akan berbicara bagaimana roh-roh ini dihalau. Insya Allah kita akan bicarakan ini pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam bisawab. Faya ayyuhal mushtaquna ila ru'yati jamalih, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.